Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fitri Aziza dengan NIM 90500120095, perwakilan kelompok 4 dari kelas Perbankan Syariah Aceh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Fikih Muamalah akan mempresentasikan materi yang berjudul Mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah bentuk akad, perjanjian, atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Adapun pemilik modal biasa disebut syabibul mal, rabbul mal, atau proprietor. Pengelola modal biasa disebut mundarib. Modal yang digulirkan disebut ra'sul mal. Kerjasama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Pendapatan atau keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan. Istilah mudharabah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu darab yang memiliki arti memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Sedangkan secara terminologi, mudharabah adalah bentuk kontrak atau perjanjian antara pemilik modal dan pengguna dana untuk digunakan aktivitas yang produktif di mana keuntungan bagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Dan apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh berintervensi kepada pengelola dana dalam menjalankan usahanya. Baik, selanjutnya yaitu landasan hukum mudharabah. Landasan hukum syariah yang membahas mengenai mudharabah lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum mudharabah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, maupun ijma ulama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada Al-Quran. Pada Al-Quran terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu terdapat juga dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang memiliki arti, apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang terdapat dalam Al-Hadis, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab At-Tijarah, yang memiliki arti dari Salih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, buka radah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Selanjutnya yang ketiga yang terdapat dalam ijma. Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kias merupakan dalil lain yang membolehkan mudharabah dengan mengkiaskannya atau analogi kepada transaksi musakat, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara, dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat atau penyiram mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari output perkebunan atau pertanian.
Dalam mudharabah, pemilik dana dianalogikan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun dianalogikan dengan pengusaha. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Gaby. Kepada Saudari Gaby dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Gaby sebagai pemateri kedua. Oke, saya langsung saja melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh pemateri pertama, yaitu Fitri. Rukun, syarat, dan prinsip mudharabah. Menurut Suhendi 2002, rukun dalam mudharabah berdasarkan jumhur ulama ada 3, yaitu 2 orang yang melakukan akad atau al-akidani, modal atau makut alaih, dan sigat atau ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi 6 rukun, yaitu 1. Pemilik modal atau sohibul mal. Yang kedua, pelaksanaan usaha atau mudharib atau pengusaha. Yang ketiga, akad dari kedua belah pihak atau ijab dan kabul. Yang keempat, objek mudharabah atau foko atau modal. Yang kelima, usaha atau pekerjaan pengelola modal. Yang keenam, nisbah keuntungan. Menurut Afandi 2009, syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut. A. Akad. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad atau akidain, yaitu 1. Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai orang yang berakad atau akid. Yang kedua, pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada pengelola dana. Bagian B, modal. Syarat yang terikat dengan modal antara lain yaitu 1. Modal harus diketahui secara pasti, termasuk jenis mata uangnya. Yang kedua, modal harus dalam bentuk tunai. Seandainya berbentuk aset diperbolehkan, asalkan berbentuk barang niaga dan memiliki nilai atau historisnya pada saat mengadakan kontrak. Yang ketiga, besarnya ditentukan secara jelas di awal akad. Yang keempat, modal bukan merupakan pinjaman atau utang. Yang kelima, modal diserahkan langsung kepada pengelolaan dana dan secara tunai. Yang keenam, modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati. Yang ketujuh, pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa akad mudharabah. Bagian C, keuntungan. Syarat yang terkait dengan keuntungan antara lain yaitu 1. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, pemilik dana siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola. Yang ketiga, penentuan angka keuntungan dihitung dengan persentase hasil usaha yang dikelola oleh pengelola dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, pengelola dana hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha. Yang kelima, pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah. Bagian D, kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini oleh pengelola atau mudharib sebagai pertimbangan atau mukabil, modal yang disediakan oleh penyediaan dana harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Yang kedua, penyediaan dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Yang ketiga, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.
dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Menurut Nur Hasana 2015, prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh Mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip berbagai keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah. Laba bersih yang telah diperoleh harus dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana secara adil, sesuai dengan porsi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian laba ini harus dilakukan setelah adanya pengurangan biaya-biaya dan juga modal dari pemilik dana telah dikembalikan secara utuh. Selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Khairat. Saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Gaby. 2. Prinsip bagi kerugian di antara masing-masing pihak yang berakad. Dalam mudharabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian. Apabila usaha yang dijalankan pengelola dana mengalami kerugian tersebut dapat ditanggung oleh pemilik dana. Akan tetapi, apabila terbukti ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang akan menanggung kerugian tersebut. Yang ketiga, prinsip kejelasan. Sebelum melakukan kontrak mudharabah ini, antara pemilik dana dan pengelola dana harus jelas dalam menyatakan modal yang disertakan syarat-syarat porsi bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak dan juga jangka waktu berlakunya akad tersebut. Keempat, prinsip kepercayaan dan amanah. Unsur terpenting dalam melaksanakan akad mudharabah ini adalah saling percaya. Pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pengelola dana mudharib. Pemilik dana bisa saja membatalkan kontrak perjanjian akad mudharabah tersebut apabila sudah tidak ada rasa saling percaya. Yang kelima, prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menjadi kunci keberhasilan dari berlangsungnya akad mudharabah. Apabila prinsip kehati-hatian ini tidak dimiliki oleh masing-masing pihak, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian finansial, waktu dan juga tenaga. Adapun jenis-jenis mudharabah, menurut Muhammad, pembiayaan dengan prinsip mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah mutalakah. Mutalakah merupakan akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha yang dicakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana, sahibul mal. Pembiayaan mudharabah mutalakah juga disebut dengan investasi pemilik dana kepada bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Sebaliknya, apabila kesalahan atau kelalaian dalam mengelola dana investor sahibul mal dilakukan secara sengaja, maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi mudharabah mutalakah. Penerapan mudharabah mutalakah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana, yaitu mudharabah dan deposito. Mudharabah berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun. B. Mudharabah muqayyadah. Muqayyadah merupakan akad mudharabah yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya pemilik dana sahibul mal memberikan syarat-syarat tertentu atau dibatasi oleh dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul mal dalam jenis dunia usaha mudharabah muqayyadah, atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau spesifikat mudharabah mutalakah. Akad mudharabah muqayyadah ada dua macam, yaitu yang pertama mudharabah muqayyadah on balance sheet, yaitu akad kerja sama usaha yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh sahibul mal. Dalam akad ini, sahibul mal juga memberi batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini: pertama, pemilik dana harus wajib menetapkan syarat atau membuat akad yang wajib dipenuhi oleh mudharib.
Kedua, bank wajib memberitahu pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara bagi hasil serta pembagian secara risiko yang dicantumkan dalam akad. Ketiga, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Keempat, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan. 2. Mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu jenis mudharabah yang merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Karakteristik jenis penyimpanan ini dan diantaranya: pertama, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Kedua, dana disimpan khusus harus disalurkan langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Ketiga, bank menerima komisi atas jasanya mempertemukan kedua belah pihak, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Perkenalkan, nama saya Zahra Amalia Rusdin, NIM 90500120104. Saya akan melanjutkan materi tentang ketentuan pembayaran mudharabah. Skema pembayaran mudharabah dapat kita lihat pada gambar di samping. Adapun penjelasan tentang ketentuan pembayaran mudharabah, yaitu pertama, nasabah. Nasabah atau mudarib mengajukan pembiayaan kepada bank atau sahibul mal atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan oleh pihak bank. Pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan, berarti sudah terjadi asas konsualisme. 2. Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini, data diartikan sebagai asas formalisme, di mana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati. 4. Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Nasibnya dibayarkan secara reguler dalam interval per bulan. 5. Perjanjian pembiayaan akad mudharabah selesai sesuai dengan nota perjanjian atau sebagai pihak mengakhiri dengan beberapa alasan, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Menurut Fatwa DSN MUA, ketentuan umum pembiayaan mudharabah adalah 1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 2. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai sahibul mal atau pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha, sedangkan pengusaha nasabah bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha. 3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 4. Mudarib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak dan melakukan pembinaan dan pengawasan. 5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah. 7. Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudarib atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila mudarib terbukti melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan dalam Fatwa DSN MUI. 9. Biaya operasional dibebankan pada mudarib. 10. Dalam hal menyandang dana, LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Mudarib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.